Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau membawakan genre reading. Temanya adalah seseorang ingin mengenal kamu lebih dekat. Ya, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Oke, kita mulai. Kita cek energi kamu ke seseorang yang ingin mengenal kamu lebih dekat. Kalau temanya ini harusnya orang baru sih ya, tapi bisa juga sih orang yang udah kamu kenal. Sebenarnya mau kenal lebih dekat tapi malah menjauh, bisa juga. Bagaimana ya Ramadan so far? Sok-sok nanya lagi ya. Ya gitu deh guys, hidup harus penuh basa-basi. Jujur banget ya, basa-basi. Ya nanti kalau tanya-tanya doang, nanti ditanya ngapain mau kirim ini makanan gitu. Jadi ya jujur aja, basa-basi. Oke, energi kamu ke seseorang yang ingin mengenal kamu lebih dekat. Kamu tuh kayak mau effort ke orang ini, kepikiran juga, tapi kayak agak-agak menolak, nggak mau, atau makin lama malah makin berkurang intensi hubungan atau komunikasinya. Kayak mau effort juga sih, tapi kamu kayak bimbang karena ya hambatannya besar di hubungan ini. Kamu fokuskan dia dan kamu melihat dia itu dari segi kemapanan. Energi dia ke kamu, dia galau, suka ngelamunin kamu, hubungannya rumit menurut dia. Pernah ada komunikasi yang intens dan nah kan ini dari komunikasi intens saja sudah tercium bau-bau memang dia mau mengenal lebih dekat. Tapi sama, ada sesuatu yang berubah yang dia rasain, terus jadi dia kayak enggak deh gitu. Dan dia berharap hubungannya tuh yang tenang, tidak ada drama, tidak ada emosi-emosi. Tapi ternyata hubungannya rumit nih di sini ya. Seseorang ingin mengenal kamu lebih dekat. Dia ini suka kepikiran kamu, diam-diam suka kepoin kamu, agak menutup diri. Mungkin dia lebih dewasa, lebih tua ya usianya dari kamu. Dan dia suka cari perhatian, caper-caper. Masih suka flashback nih, belum benar-benar bisa lupa kalau dia orang masa lalu ya. Ya dia suka caper-caper, terus kayak sok sweet gitu. So sweet nggak tuh? Dan orangnya nggak terlalu banyak bicara sih, ada ketertarikan fisik juga. Mungkin entah kamu atau dia pernah ada momen dimana kayak kalian saling membantu. Dia agak takut sih untuk dekat sama kamu ya, kayak hati-hati banget. Pernah trauma, trust issue atau apa ya. Seseorang yang ingin mengenal kamu lebih dekat. Aku tuh kenapa ya akhir-akhir ini kalau reading tuh kayaknya rasanya tuh udah lama tapi kok lama gitu, durasinya belum setengah jam, jadi aku harus penuhin dulu setengah jaman readingnya. Padahal aku ngerasa udah lama banget tapi kok cepet banget. Apa aku yang terlalu cepet ya ngomongnya ya, atau bacanya ya terlalu cepet ya. Kayak di luar ini apa sih, jadi lihat kartu langsung cepet gitu bacanya, harusnya dilama-lamain ya. Oke, seseorang yang ingin mengenal kamu lebih dekat. Seseorang yang suka pakai barang mewah, branded, barang-barang bagus. Hidupnya mungkin cukup stabil, pekerjaannya. Seseorang yang selalu menghargai dirinya dengan reward, beli sesuatu buat dirinya gitu loh. Dia fokus sama apa yang dia kerjakan. Apa ya, ini orang, kalian hubungannya pernah on off gak? Bolak-balik gitu loh mungkin, atau pernah break.
Dia seseorang yang masih mengedepankan adat istiadat ya. Ada kenyamanan yang dirasakan. Kayak ada masalah kalian yang ngambang atau gantung nih, belum beres. Seseorang yang masih mau bebas, penuh, ya masih mau bebas hidupnya. Ini energinya mirroring. Kalau kamu cuek, kayak dia juga cuek. Tapi kalau kamu baik, dia juga baik. Dan ada sih berharap juga ke kamu nih. Benar kan tuh patah hati. Dia patah hati nih, pernah patah hati. Patah hati karena ada kata-kata yang menyinggung perasaannya dia. Agak childish, kekanak-kanakan, dan orangnya tuh oportunis ya, sangat mengambil kesempatan tipenya nih. Dan penuh powerful. Ada rasa kekecewaan, kehilangan yang dirasakan. Makanya nggak baik-baik aja, kayak galau. Ini banyak banget sih kartu-kartu break terus. Makanya aku bilang dia kayaknya on off sama kamu. Atau setelah putus itu benar-benar patah hati. Dia seseorang yang suka ketenangan, kedamaian, kesendirian. Dan lagi ada yang mau move on kayaknya nih. Seseorang ingin mengenal kamu lebih dekat. Seseorang yang ngerasa udah capek sama kamu atau sama hubungan kalian. Lelah aku, katanya. Saya kira dia membatasi diri dari kamu. Dan dia agak cuek tipenya nih ke orang-orang juga. Berarti mungkin bukan kamu aja yang dicuekin, tapi orang lain juga mungkin dicuekin sama dia. Dan orangnya tuh agak ego ya. Dia tuh lebih mikirin diri sendiri, mau menang sendiri. Bisa jadi ini hubungannya belum terlalu lama mungkin ya. Dia tuh kayak ragu untuk melangkah lebih lanjut ke hubungannya. Kepikiran, suka memantau kamu dari jauh. Suka kepo sih, masih suka kepo. Tapi ini energinya masih kepo, tapi juga kayak mau move on. Bingung ya. Dia mungkin banyak menaruh harapan di hubungan ini, tapi gak sesuai harapan dia sih katanya nih. Orangnya goals oriented, banyak yang dia inginkan. Dia tuh cuek ya tipenya. Ada masalah dikit langsung menjaga batasan. Tipenya seperti itu ya. Dia tipenya mungkin peduli sama dirinya sendiri, suka olahraga, workout atau exercise. Mungkin badannya proporsional, sehat, healthy lifestyle. Dia seseorang yang optimis, antusias, ambisius, dan pendengar yang baik. Dia juga kepo banget, orangnya suka cari-cari tahu sesuatu. Dia tuh orangnya suka speak up, kalau marah dia kasih tahu. Beberapa lagi dalam masa perkembangan. Dia suka tantangan, tubuhnya ada yang lumayan cukup besar. Dia lebih suka sendirian gitu ya, mageran orangnya. Anak rumahan mungkin tipenya nih. Suka overthinking. Ada beberapa yang orangnya kreatif dan penuh percaya diri. Tapi dia terlalu ini ya, banyak diamnya, jadi kayak nggak kelihatan banget actionnya seperti apa. Ada yang penyabar, dia tuh pemikirannya beda dari yang lain, out of the box. Ada yang lagi berusaha berubah nih, dalam masa transisi. Mungkin dia lagi cari-cari insight juga di luar sana nih, tentang hubungan kalian. Yes, orangnya powerful, penuh keraguan, tapi disiplin kalau soal pekerjaan. Ada yang dalam hubungan cinta segitiga. Orangnya cukup produktif, pekerja keras ya. Nah kan kreatif tadi aku bilang, jiwa-jiwa kreatif, ada jiwa-jiwa seni ghosting ya. Ada beberapa yang mungkin pekerjaannya dalam bidang kesehatan atau healer, atau mungkin pas kalian bertemu itu salah satunya lagi proses move on, jadi dibantu move on mungkin secara sadar tidak sadar. Dia itu seseorang yang sangat memegang rasa percaya, atau pernah trust issue mungkin ya sama masa lalunya. Dia punya banyak mimpi, punya banyak tujuan di karir, di goalsnya. Orangnya strong, pantang menyerah, banyak pengalaman, pemberani, abundance.
Ada yang jiwa-jiwa leadership juga, pemimpin. Dan dia tuh apa-apa maunya dia yang handle dalam hubungan, kan powerful yang tadi, jadi lebih dominan di hubungan. Orangnya mungkin suka baca buku, cerdas. Beberapa family man, family woman, dia care sama keluarganya, perhatian. Dan dia tuh apa yang dia lakukan itu dari hati ya. Dia seseorang yang cukup penting ya di circle-nya. Dia tipe yang suka, ini kayak punya rahasia atau sesuatu yang dia sembunyikan, dia tutupi dari kamu. Dia sangat menikmati hidup tipenya. Punya banyak pencapaian, achievement. Intuitif orangnya. Intuisinya bagus. Gentleman kalau dia maskulin. Ini kartunya mirip-mirip ya, powerful, power healing. Awas ada yang bilang nanti aku ulang-ulang. Ngapain aku ulang-ulang? Emang aku nggak punya vocabulary lain. Dan penyabar sih orangnya. Pas baru kenal tuh langsung ada chemistry sama kamu. Ada perasaan. Ngomongnya manis, kelakuannya manis. Mungkin word of affirmation ya, love language-nya. Suka berdoa, religius mungkin ya guys. Sering ingat kamu nih. Cie. Orangnya cukup ini, penampilannya tuh fashionable penampilannya. Dan apa ya, mungkin dia tipe orangnya positif, bersinar atau apa ya. Gimana sih kalau kita bilang orang bersinar tuh? Baiknya suka gitu atau gimana? Bisa sih. Magnetik mungkin orangnya. Dan well educated, wawasannya luas. Dia selalu mempersiapkan sesuatu. Apa-apa tuh di plan sama dia. Elegan, apa sih? Elegan orangnya, nggak alay mungkin. Sabar, penyabar. Mungkin ada yang suka sama alam. Dan orangnya pengertian, tahu cara berterima kasih, tahu cara minta maaf atau memaafkan. Kenapa dia ingin mengenal kamu lebih dekat? Karena dia suka kalau kamu perhatian sama dia. Mungkin kamu pernah masa perhatian itu, terus dia kangen sama masa-masa perhatian itu. Dan ya kamu care sih sama dia nih. Dia melihat kamu tuh positif atau hubungannya positif ya. Tapi memang dia mau berusaha aja sih, mau effort, mau maju. Dia bingung harus bagaimana ya. Jadi satu-satunya jalan ya mau nggak mau dia harus maju. Emang sudah merasa terikat sama kamu juga. Ada galaunya. Daripada galau ya mendingan mendekat lah, gitu mungkin dia pikir. Nah kalau berjauhan dia galau, ya makanya dia mendekat aja. Mungkin dia pernah berjauhan, terus nggak tenang. Dan dia memilih untuk mendekat, gitu maksudnya. Kenapa dia ingin mengenal kamu lebih dekat? Sebenarnya ada hambatan sih di hubungan kalian nih. Tapi dia nggak peduli sama hambatan itu, tapi dia lebih takut kalau misalnya menjauh dari kamu. Sebenarnya kayak mau lupain kamu sih, tapi susah, keinget terus. Jadi susah lupainnya. Kenapa mau mengenal kamu lebih dekat? Ya emang dia nggak mau menjauh aja, nggak mau berjauhan sama kamu. Orang ini masih ragu sih, makanya masih ingin tahu tentang kamu dulu, cari-cari tahu, mengenal kamu dulu. Karena belum yakin itu juga.
Dia takut bikin kamu marah sih kalau menjauh dari kamu. Apa nih maksudnya ya? Kenapa ingin mengenal kamu lebih dekat? Dia nggak pengen sih bikin kamu sedih, menyakiti kamu. Ada seseorang yang pengen berjuang sih, memperjuangkan kamu. Ada juga yang kayak pengen bikin dia itu finansialnya lebih stabil dulu. Mungkin nanti bakalan datang. Bisa gitu ya. Apa yang akan terjadi di antara kamu dengan seseorang yang ingin mengenal kamu lebih dekat? Yang terjadi berdekatan sih. Berdekatan, ada seseorang yang mencoba buat membuka hatinya, ada yang membuka hati terus open ya, berusaha membuka diri juga, dan ada yang dipersiapkan, bukan cuma dekat-dekat aja tapi ada yang dipersiapkan. Misalnya kalau komunikasi nanti apa yang dibahas gitu, itu kan termasuk kan. Misalnya kalau ketemu nanti dipersiapkan ketemunya tuh di mana gitu loh. Dan yang terjadi, tapi ada seseorang nih yang menahan diri, mau action tapi masih tahan-tahan, ragu atau gimana, atau takut, insecure mungkin. Dan ada yang galau tapi masih cari perhatian. Ada yang berusaha menenangkan dirinya dulu. Ada yang takut sih sebenarnya mau nemuin kamu. Mencoba buat menyelesaikan masalahnya dulu sebelum dekat lagi, kalau itu orang masa lalu. Ada yang mau ajak bertemu nih. Bertemunya misalnya kayak kamu hobinya apa, dia hobinya apa, ntar bareng gitu. Misalnya hobinya golf, ya udah sama-sama golf bareng. Kenapa aku setiap contoh tuh golf ya? Padahal aku gak suka main golf. Gak tahu. Yang ada di kepalaku aja biar cepet ya. Dan apa sih tadi itu kan? Gara-gara ketawa ngeblank. Yang terjadi dalam waktu dekat, ada seseorang yang gak bisa melepaskan energi dan ikatannya dari kamu. Ada sesuatu yang berkembang sih, aku lihatnya nih. Karena di sini masih ada yang cari-cari perhatian. Kalau masih ada yang cari perhatian dan salah satunya menanggapi, merespon, ya bisa aja itu dekat lagi atau jadi mendekat ya. Ada seseorang yang minta diperhatiin. Galau nih. Galaunya karena dia actionnya lama. Kan ada yang takut kan tadi ya. Jadi bingung sendiri dia tuh. Apalagi perasaan. Energi seseorang yang ingin mengenal kamu lebih dekat. Jadi katanya perasaan, sekarang energi. Gimana sih si Raisa? Omelin aja guys. Raisa itu bukan aku ya kalau lagi reading. Suka-suka kau aja lah ya. Perasaan, energinya capek. Dari awal aku udah bilang kan, dia kayak capek, lelah sama hubungannya, makanya agak-agak membatasi. Energinya capek, belum terlalu serius sih, sebenarnya masih fun aja. Makanya kan mau mendekat, bisa jadi ini orang baru, belum lama banget kamu kenal, makanya energinya masih fun, playfulness, belum yang wah serius, wah merit nih, yuk besok gitu, belum ya. Energinya mau maju sih, komunikasinya nggak terlalu jelas sama kamu, makanya dia mau maju. Fokuskan kamu juga energinya, mau action kalau dia maskulin. Belum bisa lupain kamu energinya, ini buat yang hubungannya udah nggak baik. Belum mau melepaskan, masih ingin memiliki, kepikiran terus, mau maju, berusaha cari supporter, dukungan dari orang-orang sekitar. Dan nggak terlalu open sih kayaknya, masih gengsi-gengsi gitulah, overthinking, stuck aja sih, belum yang oke, action nih besok sekarang, belum yang gitu sih, belum ready banget dianya. Perasaan seseorang yang ingin mengenal kamu lebih dekat. Coba
Perasaan sama energi itu sama nggak sebenarnya? Kalian deskripsiin sendiri aja lah. Orang lagi galau ditanya-tanya mulu ya. Orang udah mau tidur ini dengerinnya pas di jam-jam mau tidur disuruh mikir. Jangan aku aja sih guys yang mikir, kalian mah kayak gitu banget. Gak mau rugi ya. Perasaannya adalah mau ambil keputusan harus gimana nih gitu. Apalagi kalau ada dekat sama yang lain, kan tadi fun tuh, mungkin ada option lain. Jadi mau ambil keputusan sama siapa ya pilihnya, sama si Raisa apa sama si Isyana gitu. Dan perasaannya menimbang-nimbang sih, kan belum yakin, aku bilang kan dia masih timbang-timbang. Masih ini sih kayak apa ya, masih ada rasa tertarik sama kamu, sekalipun kayak agak gampang hindar gitu ya. Perasaannya dia berusaha tegas, bingung sih sebenarnya, dan merasa ada perbedaan di antara kalian. Perasaannya agak-agak males sebenarnya buat action, soalnya kayak sakit hati ya, sakit hati tapi masih mau memantau kamu. Ada yang dia persiapkan kalau dia mau datang, kalau dia mau muncul. Dan energinya sama sih sama kamu, cuma salah satunya ada emosi nih. Siapa yang emosi? Perasaannya hubungan kamu sama dia ya gitu-gitu aja menurut dia, nggak ada yang berkembang. Makanya dia lebih fokus ke karir kayaknya sih. Seseorang yang ingin mengenal kamu lebih dekat. Seseorang yang berubah sikapnya akhir-akhir ini ke kamu. Seseorang yang merasa apa ya, menjauh nih kayaknya dari kamu. Makin lama kayak gak ada kabarnya, mungkin sama-sama gak berkabar, jadi menghilang. Mungkin yang hubungannya udah berakhir sama kamu, kalau pernah dalam in relationship. Setelah selesai putus berakhir itu dia langsung berubah sih. Ini dia karismatik orangnya, percaya diri dan penuh blessing. Orangnya tuh punya banyak mimpi, suka halu-halu. Kadang apa yang dia lakuin ke kamu tuh gak terlalu jelas, jadi kadang kamu bingung dia tuh maunya apa gitu. Dia jelasnya buat dirinya sendiri aja, buat orang lain dia gak jelas. Soalnya misterius energinya, agak-agak tertutup dan penuh pengharapan sama hidupnya. Iya, dia tuh punya pilihan sih. Pilihan itu sebenarnya nggak harus yang orang sih ya. Misalnya dia lebih pilih kamu atau pekerjaan, itu juga pilihan ya kan. Baru tadi aku mau bilang daydreaming, tuh ada nih daydreaming. Kan aku bilang dia tuh orangnya bingung-bingung, confusion. Ada rasa kehilangan sih, kayak patah hati, agak galau sejak saat itu tidak bersemangat. Iya nih, merasa ada keberuntungan juga sih dekat sama kamu. Orangnya menarik, suka flirting, kreatif, romantis, keras kepala, idealis, suka sendirian, suka kontemplasi, baik hati sih. Menurut siapa baik hati nih? Ya katanya baik nih. Dan dia seseorang yang tahu apa kelemahannya, apa kelebihannya. Orangnya passionate sih dalam hidup, yang penuh ambisi, optimis, agak sensitif dia nih. Coba deh kamu ngobrol sama dia pasti sensitif. Dreamer tuh, punya banyak keinginan, jadi mungkin tipe-tipe orang yang mengejar mimpi. Penuh kejutan, beberapa ada yang mungkin love language-nya gifting, suka kasih gift, kasih surprise sesuatu. Dia suka seseorang yang jujur. Dia tipenya penuh tanggung jawab sih. Beberapa mungkin pekerjaannya dalam bidang hukum, tapi nggak semua. Mungkin dia orangnya penuh
apa ya, suka memberikan inspirasi mungkin ke sekitarnya. Kalau dia dewasa ya, kalau dia bocah mah enggak lah ya. Kalau bocah bukan memberi inspirasi, minta uang jajan. Ada aja sih Raisa. Udah lah guys, udah lemes nih puasa. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Ini aku udah ini nih, shuffle zodiak. Zodiak seseorang yang ingin mengenal kamu lebih dekat. Kalau udah lemes jangan dipaksa ya guys. Enggak deh. Ini tuh udah ini, aku sebenarnya mau bikin video tuh kadang banyak, tapi memorinya tuh full. Sedih gak? Tapi walaupun begitu kita tetap semangat ya guys ya. Ada zodiak Leo, Pisces, Virgo, Aquarius, Libra, Scorpio, Sagittarius, Aries, dan Cancer. Karena hidup tuh kalau mengeluh nggak ada habisnya guys. Jadi mau nggak semangat, mau overthinking, capek, lelah, tetap kerjain. Karena banyak banget orang-orang yang pengen ada di posisi kita. Jadi kita harus bersyukur, ya nggak? Inisial huruf seseorang yang ingin mengenal kamu lebih dekat. Iya, jadi kalau ada kalian yang suka ngeluh-ngeluh ya di kolom komen, Raisa gini ya, Raisa gitu. Emangnya gue peduli? Gue aja bikin video aja penuh effort, masih dikomenin juga ketidaksempurnaan ini. Jadi ngapain ya kita dengerin kalau haters mah tidak support. Inisial hurufnya ada Q, W, I, A, O, Z, M, P, E, D, X, K, U, dan Y. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye!